Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di semester 3. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan kemudahan di setiap langkah kita. Amin. Di awal semester ini, saya ingin menjelaskan sedikit draft atau rencana pembelajaran fisika selama masa darurat pandemi COVID-19. Karena jam pembelajaran untuk fisika sekarang menjadi 3 jam pelajaran tiap minggunya, maka beberapa materi akan disesuaikan dengan waktu yang ada. Untuk babnya, tetap ada 6 bab, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, elastisitas dan hukum Hooke, fluida statis, fluida dinamis, suhu, kalor dan perpindahan kalor, serta teori kinetik gas. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan permasalahan pada masa pandemi ini, untuk penjelasan materi pembelajaran, insya Allah akan saya sajikan melalui video yang saya upload di channel YouTube saya. Jika ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak menggunakan video conference seperti Zoom begitu saja? Berdasar pengalaman saya ketika menggunakan video conference semacam Zoom, memerlukan kecepatan internet yang cepat dan besar, sehingga muncul banyak permasalahan seperti hanya muncul suara saja, muncul video tetapi blur, dan sering keluar dari conference karena jaringan internet yang lambat, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman juga, ketika saya belajar suatu materi, khususnya materi eksak, maupun tutorial-tutorial, saya sering sekali mencari video penjelasan yang banyak beredar di YouTube, dan itu memudahkan saya dalam memahami lebih cepat. Tentu satu sumber itu tidak akan cukup, maka harapan saya dengan pembuatan video penjelasan materi ini ke depannya dapat menjadi salah satu referensi kalian dalam memahami pelajaran lebih cepat. Karena diupload di YouTube, sehingga dapat kalian akses kapan saja dan di mana saja menyesuaikan kondisi kalian di rumah masing-masing. Selain itu, dapat menyesuaikan dengan kecepatan belajar kalian. Jika dirasa terlalu cepat, dapat di-pause atau di-resume videonya. Bukan berniat mendiskreditkan pembelajaran video conference, saya yakin setiap metode pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin nantinya akan ada beberapa pertemuan, kita juga akan melakukan video conference. Jika ada pertanyaan terkait materi ke depannya, dapat ditanyakan melalui grup WA fisika pada masing-masing kelas. Tidak perlu sungkan dan tidak perlu takut. Nah, sekarang terkait penilaiannya. Untuk penilaian kognitif akan ada tugas, penilaian harian, dan penilaian akhir semester. Tugas ini bersifat fleksibel loh ya, menyesuaikan waktu yang ada. Nilai tugas ini akan sangat membantu kalian dalam meningkatkan nilai rapor. Contohnya seperti ini. Dalam bab pertama terdapat 2 tugas. Ini gak harus 2 tugas loh ya, bisa 1, 2, atau 3. Sebenarnya, semakin banyak tugas, ini akan membuat nilaimu makin tinggi. Hal ini dikarenakan memperoleh nilai sempurna di tugas itu lebih mungkin daripada nilai PH-nya. Contoh ini ya, Adi, keduanya mendapat nilai 100 di tugas, sedangkan PH-nya 85. Sehingga skor babnya didapat dari rata-rata tugas dan PH itu sebesar 95. Wow. Skor dari semua bab kemudian dirata-rata lagi, sehingga didapat rata-rata SB atau rata-rata skor bab. Kemudian, penentuan nilai rapor itu adalah 60% rata-rata skor bab atau rata-rata SB, ditambah 40% nilai PAS atau penilaian akhir semester. Untuk penilaian psikomotor diperoleh melalui laporan praktikum sederhana mandiri yang dapat dilakukan di rumah, seperti semester kemarin.
ataupun nantinya bakal ada makalah yang dikerjakan secara berkelompok, tapi ini juga menyesuaikan materinya nanti. Terakhir, terkait referensi buku yang digunakan, bukunya tetap pakai buku Saku Vindo. Untuk bukunya sekarang di Kopsis masih belum tersedia. Kalau nantinya sudah ada, perwakilan kelas yang rumahnya dekat dengan sekolah bisa mengkoordinir untuk dikirim ke rumah teman-temannya yang jauh. Nah, demikian rencana pembelajaran untuk masa darurat ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA langsung ke saya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!